Di tengah hutan lebat di perbatasan Kalimantan, langit mulai gelap. Awan hitam menggantung rendah, dan udara terasa tegam, seolah-olah ada bahaya yang mengintai dari balik pepohonan. Di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, seorang warga Malaysia bernama Aisyah bersama keluarganya sedang berlibur sambil menikmati keindahan alam. Mereka memutuskan menjelajah hutan yang indah namun cukup berbahaya itu, tanpa menyadari tantangan yang akan mereka hadapi. Saat sedang asyik menikmati suasana hutan, tiba-tiba Aisyah melihat sebuah jurang besar di depan. Aisyah merasa sedikit ngeri, tetapi ia tetap memutuskan melanjutkan perjalanan karena jalur yang mereka lewati sepertinya aman. Namun, di tengah langkahnya, tanah yang dipijak mendadak runtuh. Aisyah terpeleset, dan tubuhnya hampir jatuh ke jurang yang dalam dan curam itu. Jeritan Aisyah menggema di tengah hutan. Di saat genting itulah, suara sepatu berat berlari terdengar dari kejauhan. Seorang anggota polisi Indonesia yang sedang berpatroli di kawasan perbatasan, bernama Pak Andi, mendengar jeritan itu. Dengan sigap, Pak Andi bergegas menuju arah suara tanpa ragu sedikit pun. Setibanya di sana, Pak Andi melihat Aisyah tergantung di tepi jurang, berpegangan pada akar pohon yang mulai merenggang. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Ia sadar, hanya butuh sedikit waktu lagi sebelum cengkeramannya lepas. Pak Andi tidak berpikir panjang. Ia segera mendekati Aisyah dengan hati-hati, memastikan langkahnya tak membuat tanah di sekitar mereka semakin rapuh. "Tenang, Neng. Jangan panik. Saya akan menolongmu," kata Pak Andi dengan suara tenang, mencoba memberikan keyakinan pada Aisyah. Dengan posisi setengah merebahkan tubuhnya di tanah, Pak Andi mengulurkan tangan. "Pegang tangan saya sekuat mungkin," ucapnya lagi, tegas namun penuh ketenangan. Aisyah yang gemetar mulai meraih tangan Pak Andi. Tapi, tanah di bawah kaki Pak Andi mulai longsor sedikit demi sedikit. Situasinya semakin tegang, setiap gerakan bisa memicu longsor yang lebih besar. Namun Pak Andi tetap tenang. Dengan satu tarikan kuat, ia berhasil menarik Aisyah dan memegangnya erat-erat. Mereka berdua nyaris terjatuh, tapi berkat kegigihan dan kesigapan Pak Andi, Aisyah berhasil ditarik menjauh dari tepi jurang. Aisyah duduk di tanah, napasnya tersengal-sengal, dan air mata mengalir di pipinya. Ia tak bisa berkata apa-apa, namun pandangan matanya penuh dengan rasa syukur. Pak Andi mengangguk pelan, seolah memahami tanpa perlu kata-kata. "Terima kasih, Pak. Anda telah menyelamatkan nyawa saya," kata Aisyah dengan suara terbata-bata. Pak Andi hanya tersenyum sambil mengusap bahu Aisyah. "Sudah tugas saya, Neng. Yang penting, kamu selamat." Cerita ini menjadi kisah yang tak terlupakan, bukan hanya bagi Aisyah, tetapi juga bagi Pak Andi yang mengerti bahwa tugas seorang polisi adalah melindungi siapapun, tanpa memandang latar belakang atau asal negara. Setelah kejadian menegangkan di tepi jurang itu, Aisyah masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan. Pak Andi, yang sudah seperti pahlawan baginya, membantu menenangkan Aisyah dan memastikan dia bisa berjalan dengan aman menuju pos terdekat. Sepanjang perjalanan, Pak Andi banyak bercerita tentang hutan perbatasan Kalimantan dan pengalamannya sebagai polisi yang sering bertugas di daerah terpencil. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan mulai melupakan ketakutannya karena terpikat oleh kisah-kisah seru dari Pak Andi. Saat akhirnya mereka tiba di pos jaga, Aisyah dan keluarganya merasa sangat berterima kasih. Mereka pun saling bertukar nomor telepon sebagai bentuk apresiasi dan persahabatan. Pak Andi menolak segala bentuk hadiah yang ditawarkan keluarga Aisyah. "Saya hanya melakukan tugas saya. Melindungi dan menolong itu sudah tanggung jawab kami," katanya sambil tersenyum. Setelah kembali ke Malaysia, Aisyah tak bisa melupakan pengalaman itu. Hari demi hari, ia terus mengenang kejadian di hutan dan kebaikan hati Pak Andi. Ia merasa ada ikatan kuat yang terbentuk dari kejadian mendebarkan itu. Aisyah sering menghubungi Pak Andi, bertanya kabarnya, dan mereka pun semakin akrab. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari budaya, makanan khas, hingga mimpi-mimpi masa depan. Beberapa bulan kemudian, Aisyah memutuskan untuk kembali ke Kalimantan bersama keluarganya. Kali ini bukan untuk liburan, melainkan untuk mengunjungi sahabatnya, Pak Andi. Ketika mereka bertemu, Aisyah langsung merasa seperti bertemu keluarga. Pak Andi, yang selama ini tinggal jauh dari keluarga karena tugas,
merasa sangat senang dan terharu atas kedatangan Aisyah. Dalam kunjungan itu, Pak Andi mengajak Aisyah dan keluarganya ke desa tempat tinggalnya. Ia memperkenalkan mereka pada kehidupan warga setempat, yang sederhana namun penuh kehangatan. Aisyah merasa tersentuh oleh keramahan penduduk desa yang menyambutnya bak saudara sendiri. Ia belajar banyak tentang kehidupan di pedalaman dan ikut serta dalam beberapa kegiatan sosial yang sering dilakukan Pak Andi bersama warga. Kunjungan itu menjadi momen tak terlupakan bagi Aisyah. Ia merasa hidupnya kaya akan pengalaman dan nilai-nilai baru. Bahkan, setelah pulang, Aisyah aktif mengadakan penggalangan dana untuk membantu beberapa program sosial di desa Pak Andi. Dia merasa terpanggil untuk memberi kontribusi kepada masyarakat yang telah menjadi keluarga keduanya. Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka semakin erat. Aisyah dan Pak Andi sering bertukar kabar, berbagi cerita kehidupan, dan saling mendukung di saat-saat sulit. Setiap kali Aisyah kembali ke Kalimantan, Pak Andi selalu menyambutnya dengan hangat, bahkan sering membawa Aisyah ke tempat-tempat baru yang belum pernah ia lihat. Persahabatan mereka tidak hanya menguntungkan mereka secara pribadi, tetapi juga menginspirasi banyak orang. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi masyarakat di desa dan juga di media sosial, mengingatkan banyak orang akan pentingnya persahabatan yang melampaui batas negara, agama, atau budaya. Mereka telah menunjukkan bahwa kebaikan, ketulusan, dan kemauan untuk saling menolong dapat menciptakan ikatan yang kuat dan abadi. Di suatu hari yang indah, saat keduanya bertemu lagi di hutan yang dulu, Pak Andi berkata sambil tertawa, "Kalau kamu nggak hampir jatuh ke jurang waktu itu, mungkin kita nggak akan pernah berteman, ya?" Aisyah tertawa dan mengangguk, "Mungkin benar, Pak Andi. Tapi saya sangat bersyukur dengan apa yang terjadi. Terima kasih untuk segalanya, sudah jadi sahabat yang baik." Dan di bawah naungan pohon hutan Kalimantan, dua sahabat dari negeri yang berbeda itu berjanji untuk terus mendukung satu sama lain, dalam suka dan duka, dengan hati yang tulus dan persahabatan yang tak lekang oleh waktu. Beberapa tahun berlalu sejak pertemuan pertama mereka di tepi jurang Kalimantan itu. Aisyah dan Pak Andi kini sudah seperti keluarga, saling mengunjungi, berbagi cerita, dan saling mendukung tanpa peduli jarak dan perbedaan negara. Aisyah semakin sering datang ke desa Pak Andi, bahkan ikut membantu kegiatan sosial bersama warga. Hubungan mereka semakin erat, bak saudara kandung. Suatu hari, Aisyah menerima telepon dari Pak Andi yang suaranya terdengar berbeda, ada kelelahan dan sedikit getir dalam suaranya. Pak Andi bercerita bahwa dirinya sudah bertahun-tahun tinggal dan bertugas di perbatasan, dan ada rencana untuk memindahkan dirinya ke kota besar di pulau lain. Berpindah tugas adalah hal biasa bagi Pak Andi, tetapi kali ini terasa berat. Tempat ini sudah menjadi rumah baginya, dan Aisyah, sahabat yang sudah seperti adik, adalah salah satu alasan utamanya. "Aisyah, mungkin ini akan menjadi pertemuan kita yang terakhir di sini," katanya. Aisyah tertegun mendengar ucapan Pak Andi. Hatinya teriris membayangkan harus berpisah dengan sahabat yang selama ini selalu ada untuknya. Tak ingin melewatkan kesempatan terakhir, Aisyah langsung memesan tiket ke Kalimantan. Kali ini, ia datang sendirian dengan membawa beberapa kenang-kenangan untuk Pak Andi dan desa yang sangat ia cintai. Begitu sampai, ia berlari menuju tempat tinggal Pak Andi, berharap bisa menikmati waktu-waktu terakhir di hutan Kalimantan bersamanya. Di tepi hutan, mereka kembali menyusuri jalan setapak yang dulu hampir merenggut nyawa Aisyah. Mereka berdua duduk di atas batu besar yang menghadap ke jurang, menatap hamparan hutan yang hijau dan tenang. Mereka berbagi cerita, mengenang awal mula persahabatan mereka, tertawa, dan berbicara tentang semua hal yang sudah mereka alami bersama. "Aisyah," kata Pak Andi dengan nada yang serius, "terima kasih sudah hadir dalam hidup saya. Kamu bukan hanya menyelamatkan hari-hari saya di sini, tapi juga membuat saya merasa hidup ini berarti." Aisyah terharu mendengar kata-kata itu. Ia memegang tangan Pak Andi dan berkata, "Pak Andi, kamulah yang membuat saya mengerti arti persahabatan dan pengorbanan. Kebaikanmu tidak akan pernah saya lupakan." Hari mulai gelap, dan langit memancarkan warna jingga kemerahan yang indah. Namun keindahan senja itu terasa pahit di hati mereka, karena mereka tahu ini mungkin adalah momen perpisahan. Pak Andi menatap Aisyah, dengan mata yang penuh haru, seolah-olah ingin menyimpan setiap detik dalam ingatannya.
Ini bukan akhir, kan? Tanya Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Kita masih bisa bertemu lagi, dimanapun nanti. Pak Andi tersenyum, meskipun hatinya berat. Tentu saja, kita akan bertemu lagi. Tetapi tempat ini, hutan ini, pohon-pohon ini, akan selalu mengingatkan kita pada kisah yang tak akan pernah terlupakan. Mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya di tepi jurang itu, di bawah sinar jingga yang perlahan memudar. Malam datang, dan suara hutan mengisi keheningan di antara mereka. Pak Andi mengantar Aisyah kembali ke desa, dan esok harinya, ia resmi meninggalkan desa itu untuk selamanya. Setahun kemudian, Aisyah mendapat kabar bahwa Pak Andi mengalami kecelakaan saat bertugas di lokasi baru. Perasaan hampa menyelimuti Aisyah. Namun, saat ia tiba di lokasi pemakaman Pak Andi, ia mendapati bahwa sahabatnya sudah beristirahat dengan damai, dikelilingi oleh rekan-rekannya yang mengenang jasa-jasanya. Aisyah meneteskan air mata sambil menaburkan bunga di pusara Pak Andi. Ia merasakan kehangatan persahabatan yang masih hidup dalam hatinya. Meskipun Pak Andi sudah tiada, kenangannya akan selalu ada dalam jiwa Aisyah. Dan setiap kali Aisyah mengunjungi desa di Kalimantan itu, ia merasa Pak Andi ada di sana, menyambutnya di bawah rindangnya pohon-pohon yang mereka cintai. Akhirnya, Aisyah mendirikan sebuah yayasan sosial di desa tersebut untuk menghormati Pak Andi, membantu masyarakat, dan menjaga hutan yang dulu pernah menjadi saksi awal persahabatan mereka. Dengan mata yang berkaca-kaca namun senyum yang tulus, Aisyah berbisik, "Pak Andi, persahabatan kita akan hidup selamanya di sini, di hati kami, di desa ini, dan di setiap pohon yang pernah kita lewati bersama." Di bawah naungan pohon-pohon yang rindang, kenangan tentang Pak Andi hidup dalam setiap hembusan angin dan desir daun yang berguguran. Aisyah merasa damai, meskipun perasaan kehilangan masih terpatri dalam hatinya. Setiap langkahnya di desa itu seakan ditemani oleh bayangan Pak Andi, sosok bersahaja yang tak pernah ragu untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Yayasan yang didirikan Aisyah berkembang pesat, memberi manfaat bagi masyarakat setempat dan menjaga keindahan alam yang dulu mereka cintai. Para warga mulai menyebut yayasan itu sebagai warisan Pak Andi, tanda bahwa meski sahabatnya telah pergi, pengaruh dan kebaikan Pak Andi masih terasa hingga kini, bak warisan abadi. Aisyah sadar, ada kisah yang tak selalu bisa dimengerti hanya dengan kata-kata. Beberapa cerita hanya bisa dirasakan dalam hati, seperti kisah persahabatannya dengan Pak Andi. Meskipun berakhir dengan perpisahan, ikatan mereka menjadi kenangan indah yang tak akan pernah terhapus. Dalam hening malam, di bawah bintang-bintang yang bersinar lembut, Aisyah menatap langit dan berbisik dengan penuh haru, seolah-olah Pak Andi bisa mendengarnya dari kejauhan. "Terima kasih, Pak Andi. Kamu selalu menjadi bagian dari hidupku, dan di sini aku akan meneruskan jejakmu." Dengan senyum yang mengembang di wajah dan hati yang dipenuhi ketulusan, Aisyah melangkah pergi, meninggalkan jejak persahabatan yang tak lekang oleh waktu di desa yang selalu mengingatkannya pada sosok yang pernah menyelamatkannya. Sampai di sini, kisah Aisyah dan Pak Andi berakhir. Tapi pesan dari persahabatan mereka akan terus hidup, menginspirasi kita semua untuk menebar kebaikan dan membangun ikatan, meskipun kadang harus diakhiri dengan perpisahan. Salam hangat, dan semoga persahabatan sejati selalu hadir dalam hidup kita semua.